Wow. The Sky is Battle ini mencari siapakah yang mampu menangkan teritori langit sesungguhnya. Tapi Yawi. Oh, Yawi. Timingnya pas banget. Double Vengeance yang aktif ketika sesaat kita melihat Yawi menggunakan flicker. Yes. Sehingga Keyboy langsung engage ke dalam turret dan double vengeance tersebut menyelamatkan Keyboy juga agar tidak terkena damage yang cukup banyak. Dan ini bedanya, Yeskiel sekarang bakal terkena zoning yang luar biasa dari Keyboy karena tidak ada hero yang bisa mengcover ke arah Yeskielnya. Yes, itu dia kenapa. Dan di depan sana bahkan Yawi akan coba dipaksakan kembali. Tapi nampaknya dengan kondisi saat ini, Yawi nggak punya ruang bahkan untuk bergerak. Tidak ada ruang gerak untuk Yawi. Wah, ini cukup bahaya sebenarnya early game yang terbilang didominasi oleh Onyx. Masih botril loh, Be. Masih botril karena itu dampak dari segi damage-nya akan sangat-sangat berlipat ganda. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Yawi yang membawakan ke arah dari agility yang dia mengandalkan sekali movement atau mobilitas, akan sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti mobilitas ke arah dari XP lane-nya di menit 1:40. Karena sekarang udah ada pertemuan nih antara Gugun dan Kairi. Oke, tapi nampaknya di depan sana Gugun akan coba memaksa dengan sifat dengan ingat. Kairi kali ini punya decimet. Udah ke arah belakang berhasil menghindari damage yang diberikan Boots is coming. Bahkan lihat Sas bahkan menghukum Gugun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Aura tidak bisa menyelamatkannya karena Yawi belum ada hard cut. Tapi nampaknya Boots harus terkena Astra Recall. Teror dengan saat instan membuat Boots recall ke arah base-nya. Lagi-lagi Yeskiel yang bisa mendapatkan kompensasi yang sebetulnya memang lebih rugi Aura karena hilangnya jungle di awal. Menurutku itu menjadi satu hal yang cukup bahaya loh. Ya, tapi setidaknya trade-nya jadi benar-benar untung karena Boots juga ditumbangkan. Sehingga nggak ada nih yang namanya split-split sekarang. Kairi coba untuk engage. Oh, ini dia permainan Yoyo dari seorang Aran telah double kill di depan sana. Setting out yang sangat sempurna, perfect apakah para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba untuk mengejar sosok dari seorang Aran. Tidak bisa didapatkan apakah Decimet is on point. Menghujam jantungku tapi dengan kerugian 2 poin kill dan juga Turtle 2,5 poin tertinggal. Onyx udah mulai tersusul. Cepet banget ya sih tapi ya. Itu udah bukan cepet sih. Itu Yoyo Blitznya connect ke arah 2 pemain. Karena Curtain Skull. Jadi mau nggak mau ada 2 pemain yang terjebak di dalam rumput sana. Dan tidak ada escape route lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kali ini Aura menyusul ketertinggalan mereka. Unggul 500 gold dan mengejar poin kill 1-2 yang tadi diunggulkan dari kubu Onyx. Malah Onyx sekarang yang ketinggalan dari segi objektifnya. Mereka harus mengejar secara level, secara keuntungan, dan bahkan secara setup. Karena setupnya aja udah kalah tadi di turtle yang pertama. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuahkan sebuah setup. Dan nantinya bisa menguntungkan mereka di setup turtle yang kedua. Ya, atau ditahan lagi gamenya masuk ke mid game agar 2 marksman ini bisa join nih, Be. Karena yang ngomongin damage physical berarti memang dari Aura mengandalkan Aran banget di awal kan. Ya build-nya nanti mungkin kalau snowball di awal bisa, tapi lama-lama akan kurang sendiri dari segi physical damage-nya. Oke, War Axe dan juga Brute Force udah pasti bakal jadi item wajib bagi Cici. Aran udah pasti akan menuju ke sana agar dia memiliki spell fam yang sepadan dan lihat poke damage-nya. Dahsyat juga itu. Dengan adanya cooldown yang sangat-sangat singkat dari Cici. Hal ini tentunya akan membuat potensi poking damage akan jauh lebih potensial ketika nanti connectingnya ke arah Kairi. Kalau connectingnya ke arah Kairi, damage yang diberikan dari Aran udah pasti nggak bakal wasted. Dan hal tersebut yang ditunggu oleh teman-teman dari Aura nantinya ketika setup objektif turtle yang kedua. Ini yang gue pikir tahu sebenarnya. Yang penting Kairi gak ditabrak aja kan. Tapi Iya. buat galak balik emang agak susah ternyata, Be. Susah banget. Karena lagi dan lagi ya lini belakangnya juga terlalu safe dari Onyx. Mereka juga masih memiliki Vexana yang nantinya malah bisa ngestop gerakan dari Arannya ketika memang mereka bergerak. Jika lagi ada pundi-pundi objektif dan kita tahu sendiri di turtle tempatnya sempit-sempit. Jadi emang sangat-sangat menguntungkan bagi Vexana ketika nanti tauntnya juga akan connect ke arah 2 atau 3 pemain lebih. Alright, setup kembali terjadi. Aran akan melakukan tugasnya Kairi menjadi pilihan utama. Zoning out pun terjadi. Gugun kali ini dengan sangat free untuk mendapatkan turtle yang mereka miliki dan Yeskiel memberikan teror di arah belakang sana. Turtle didapatkan. Aran akan menjadi korban pertama kah? Nampaknya tidak. Aran still survive. Mencoba ditunggangi begitu saja. Dapatkan Pulse yang harus mundur dengan flicker yang dia miliki again. Aran zoning sempurna. Tak ada celah sedikit pun buat para pasukan Onyx untuk bisa masuk ke arah pit turtle. Terlalu kuat Aran dengan vengeance-nya ditambah dengan hardguard. Gak bisa diapain namun Aran. Oh, Aran harus dihukum. Terlalu sempurna melakukan zoning out. Akhirnya Aran terhukum, Lim. Tidak ada vengeance dan gak ada hardguard lagi. Maka itulah akhir dari Aran. Gak ada yang namanya overextend yang baik sepertinya dari kubu Aura. Ketika mereka sudah mengeluarkan satu hardguardnya, otomatis mereka harus engage terlebih dahulu untuk mundur. Disengage adalah jawaban yang tepat.
Engage juga nggak boleh terlalu overextend juga terlalu berbahaya. Mau nggak mau, harus diperhatikan kembali dari segi posisi dan ultimate. Jangan sampai nanti hard guard-nya ke sisi yang salah karena Yawi sekarang sudah punya Flask of the Oasis di early game. Ini akan membuka potensi bagi Aura agar tidak terkena ganking dan burst damage yang cukup tinggi dari Onyx. Oke, Albert sudah wanti-wanti, agak cukup ketar-ketir nampaknya di arah top lane sana. Udah menjadi sebuah target utama. Albert melakukan pengin damage secara Gugun. Tapi nampaknya dengan adanya Cosmic Gaming yang terjadi, Kibo yang akan menuju ke arah depan. Memasang Gugun dan Fire Flash. Berhasil mendapatkan Gugun. Hardcut di depan sana. Masih coba untuk dihadapi. Abu Pressure. Yang for nothing. Kali bisa didapatkan. Bahkan Boots kali ini mencoba untuk menunggangi sosok dari seorang Gugun. Dan again and again. Gugun still survive. Oh my god. Gugun kembali bersinar dan Gugun tidak tumbang. Oh, Bahkan gak hanya sampai situ, karena space yang diberikan juga mendapatkan poros utama dari map kontrolnya Onyx. Mid turretnya hilang dan agresivitas dari Aura akan bisa semakin liar lagi. Tidak melupakan Aran Effect, dia selalu bermain dengan minion dan juga turret objektif sebagai keuntungannya. Dan trade-nya kali ini jadi rugi untuk Onyx. Mereka tidak mendapatkan top turret, mereka tidak mendapatkan point kill terhadap Gugun. Mereka juga tidak bisa menguasai lini di bagian turtle. Kalau turtle ini menuju ke arah Gugun dan Aura, ini Onyx bakal kehilangan objektivitas dan keuntungan di early game-nya. kembali lagi terjadi. Dewi Fortuna masih berada di pundak Gugun untuk kesekian kalinya. Bukan pertama kalinya, Lim. Perbedaan level juga nih dari kedua jungle dan lihat zoning lagi Aran. Oke, Aran akan menjalankan tugas di depan sana. Akan coba dihajar begitu saja, tapi nampaknya kali ini tim Onyx tidak akan kenal gentar. Mereka memaksa tim fight dan serangan membuka menuju ke seorang Gugun. Teriset kembali dengan tartar yang dimiliki dari seorang Gugun. Mereka harus mundur kalau memasangkan tim fight karena Albert akan datang blazing red from Malphite. Mengatakan dari masalah tapi again. Gugun menyelamatkan perfect turtle untuk para pasukan dari tim Aura. Aura membara. Onyx masih mau lebih, tapi Yawi untung bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan hanya Kabuki yang tumbang. Lihat, Kiboy tidak kenal gentar. Kita tahu Kiboy benar-benar adalah sosok yang sangat agresif dan bahkan dengan perfect turtle Aura. Gugun kembali mengamankan retributionnya. Walaupun mereka udah coba untuk ngebengkang dari tim Onyx. Agak susah sih tadi mau kontesnya juga, walaupun menang level dari Martisnya. Tapi cicinya ini masalah loh Be sebenarnya. Ya, sisinya bakal jadi masalah juga karena Vengeance-nya selalu ready dan sekarang ditambah dengan Brute Force juga. Ada War X juga. Terlalu banyak potensial tambahan HP sehingga Cici dari Aran akan makin sulit untuk di take down. Blazing Duet sudah sangat-sangat on point timingnya, tapi sayangnya tidak ada eksekusi yang bisa terjalankan secara maksimal. Boots bahkan di sini harus berada dalam keadaan yang dia dipukulin terus-terusan hingga tumbang berkali-kali. Hingga saat ini Aran masih mengungguli sekitar 800 gold walaupun udah ada dominance Tinggi ice. loh. Ini hitungannya tinggi 800 gold di XP tinggi loh. dan Oracle adalah solusi yang tepat ketika berada dalam loose condition bagi Boots yang memang mengandalkan regen HP dari skill slam-slamnya. Dilukit-lukit ini Albert lincah juga dari tadi ya. Dia selalu ngindarin astral Iko loh. Kalau misalnya Lim sadar nggak Lim? Iya, Dia- kelihatan. dilihat-lihat ya dari Bruno tadi. Dia Bruno pun no dead. Jadi memang udah kelihatan banget untuk positioning dan dive in bottom lane. Divin bottom lane kayaknya mereka harus memikirkannya. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan Divin di arah bottom lane, all in di arah bottom lane dan tidak berhasil mendapatkan apapun, ini kerugian mereka di arah Lord. Lordnya jauh di arah top lane. Keuntungan di tangan Onyx, dia lebih fast respon untuk bisa mengamankan laning top lane-nya. Karena mereka punya siapa? Mereka punya Albert. Ya. Tuan muda. Untuk kontrol dari laning jauh juga masih bisa. Tapi match up-nya nanti sama Cici. Kok Cici Be? Laning jauh gimana Be? Kalau ngomongin lane jauh sih kayaknya Albert juga perlu tindakan preventif sih. Jangan terlalu terburu-buru selama belum ada mungkin jawaban terhadap Win of Nature, tapi Win of Nature juga ada War X. Serba salah juga jadi di sini posisinya. Corruption Set memang udah ada, tapi Corruption Set ini akan menjadi solusi menurut Lim. Ketika nanti ada satu Curtain Skull, setidaknya ada satu ultimate yang terbuang, dan itu adalah momentum agar Kairi lebih free di area dari Lordnya. Tapi Oke. sayangnya Aran bergerak ke objektif. Oke, tapi nampaknya dengan ada Golden Staff tangan dari Albert, dia akan satu untuk Slam. depan kepada Slam. Dia cekar sering Yeskiel. Tidak ada lagi Yeskiel untuk kali ini. Kabuki akan menjadi sosok utama yang akan dilindungi oleh seorang Yawi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka akan coba melakukan sedikit kiting. Albert memancing keributan. Ketika Kabuki, blessed from Albert, diberhentikan oleh seorang Gugun. Tapi mundur ke arah belakang melakukan apres sorter seorang Gugun dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan Lord ini untuk reset. Mereka memaksakan team fight. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugun is coming. Menuju ke arah depan. Dan the power of retribution kali masih di tangan keduanya. Dapatkan Gugun. Kali ini gagal mendapatkan Lordnya. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Aura mereka berhasil menghentikan dominasi dari Albert dan juga Boots. Lord yang didapatkan mungkin akan menjadi gift
away untuk kali ini. Oh my god, lagi-lagi masih diselamatkan ya untuk Onyx. Mereka masih bisa bertahan mungkin sekarang, tapi PR-nya memang mereka harus bisa nih kontrol Lordnya dengan cukup baik. Ya, ini akan menjadi Lord yang cukup fenomenal karena Lordnya diamankan oleh Kiboy dan gak cuma itu. Mereka mengamankan Lord setelah banyaknya pundi-pundi objektif dari sekitar Turtle yang diambil oleh Gugun. Dan kali ini Sparkle Buff diambil. Yeskiel mengambil satu potensi tersebut via Line Interaction. Dan tentunya itu yang membuat bagaimana tambahan magic damage dari Aura semakin lebih powerful. Kabuki di lini belakang juga tidak tersentuh sama sekali. Dan ini menjadi poin plus. Onyx masih belum menemukan untuk backline Aura. Belum ada jawaban untuk bisa men-shutdown bagaimana Kabuki dan Yeskiel di waktu yang bersamaan. Satu jawaban untuk kali ini Profesor KB dan juga Lim. Albert harus memecahkan teka-teki di manakah Yawi berada. Oke. Karena kalau ngomongin landing jauh ternyata defensif ya. Iya. Nggak ngandelin dari Aran, tapi ya kasih aja minionnya kedorong. Nanti kalau udah deket Aran di defense. Apalagi Sama Yawi. di sini ada Yawi ya yang global presence. Lagi dan lagi yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Yawi akan mengandalkan lini jauh, dia akan melakukan clear wave dengan bebas. Tapi kalau misalkan kita berbicara sedikit soal Yawi, kayaknya bukan buat dia deh untuk goldnya, buat Kabuki. Karena hingga saat ini Kabuki unggul sekitar 300 gold dan sepertinya akan menuju ke Wind of Nature. Kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, karena sudah ada regular spear dan juga vampire mallet di sana. Sementara Albert juga akan menuju ke Wind of Nature. Cuma bedanya ada 2 true damage di sana dari kubu Aura yang akan sangat mengganggu untuk Albert. Yaitu adalah War Axe dari Cici. Yang kedua udah pasti pasif dari Kabuki ketika menggunakan Kari. Nah ini benar-benar timingnya itu ya yang jadi penentuan nih dari Albert nih. Kalau dia sampai kecepatan sedikit aja, kayaknya bakal tumbang. Tapi seandainya dia masuk dengan timing yang tepat, kayaknya Yeskiel juga nggak bisa selamat sih, Be. Itu dia. Yeskiel kayaknya harus cepat-cepat bikin tindakan preventif, entah winter atau bahkan mungkin dia save dulu flickernya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dengan flickernya. Hingga ketika ada Albert nantinya jump in dengan menggunakan Battle Mirror Image, dia ready dengan escape ability yang dia miliki. Match point. Game ketiga. AI prediction dari Samsung Galaxy 65% di tangan Aura. Cukup jarang untuk kali ini. Ketika Onyx suka berada di game yang ketiga dan biasa di game ketiga dia lebih menggigit, Profesor. Oke. Tapi sepertinya untuk kali ini Aura benar-benar mengerikan, benar-benar menyala. Karena kalau kita melihat dari 3 turtle objektif yang diamankan ini bukan tanpa alasan lagi dan lagi. Gugun dalam keadaan seperti tadi pun masih mencoba dengan banyaknya ability atau bahkan resource yang mereka miliki. Versus Retribution yang kita sering lihat. Karena Fredrin masih menjadi pilihan utama bagi para jungler. Menjadi alasan juga kenapa sampai dengan saat ini kayaknya Kairi tidak berani untuk mengadu battle Retribution ketika berada dalam 1v1 situation di area dari Lordnya. So kita akan melanjutkan lagi over expert team fight seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim di area dari pit Lordnya. Landing jauhnya udah aman juga sebetulnya, walaupun nanti pressure-nya akan tetap ada di Aura dan 5 orang kena. 5 orang? Oke, ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. 5 orang terdeteksi. Mereka akan coba mundur ke arah belakang kah atau mereka memaksa, tapi Boost terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari seorang Aran. Sedangkan Kairi gak bisa menahan itu semua. Konsel gaming pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Kiboy mencari di mana Gugun berada, tapi nampaknya Kiboy bukan nyari itu. Kiboy mencari di mana Yeskiel. Dan kali ini Yeskiel terdeteksi posisi di depan sana. Aran melakukan sounding out. Dan bahkan the power of Kairi di depan sana. Retribution. Kiboy lagi. Again. Kiboy lagi berhasil mendapatkan 1 buah load. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka tersoning out. Tapi Boots semaksimal mungkin mencoba menahan diri dari atas Aran dan Kabuki menyelesaikan tugasnya. Kiboy mencoba untuk membaik time. Akan coba dijemput. Albert versus Kabuki. Wind of Nature telah terpip. Oh my god, Kiboy. Baik time yang sangat mahal dilakukan dengan flicker yang dia miliki. The best thing yang bisa dilakukan di saat yang terburuk. Meskipun dia sudah termakan. Tapi lihat berapa banyak waktu yang terjadi. Yang telah dibuat Kiboy. Wow, ini dia 2 kali, bahkan kalau hitung dengan game sebelumnya 3 kali Kiboy bisa mengamankan Lord tadi dengan last hitnya. Dan bahkan sekarang walaupun Lordnya terbilang free, tapi ini nafas lagi nih untuk Onyx yang bisa untuk lagi-lagi membeli waktu. Yes, mereka belum bisa menemukan jawaban atas DJ Kabuki. Ini Kabukinya juga benar-benar sangat-sangat bebas di lini belakang. Hanya saja ada satu pemicu tadi Wind of Nature yang sudah dikeluarkan oleh Kabuki. Dan pertukarannya adalah dengan Eternal Guard. Ternyata Aran terhentikan zoning out-nya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi selama tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan poke damage terhadap Aran dan juga Yawi secara bersamaan, tentu menurutku di sini Aura selalu diunggulkan karena zoningnya benar-benar dihandle dengan 2 pemain saja, Yawi dan Aran. Cici Angela combo.
emang bener-bener jadi salah satu sorotan semenjak awal dari musim ke-13 kita di MPL Indonesia. Ini adalah dua sosok hero yang benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan zoning hingga lini belakang sekalipun. Dan itemnya, Hunter Strike. Immortality kayaknya bakal jadi jawaban juga. Hunter Strike pun untuk chasing jatuhnya, untuk pengejaran. Sehingga nantinya ketika ada satu pemain yang tertangkap, kita tahu sendiri Yoyo Blitz ini kan lumayan cepat hitnya. Dan 5 hit akan memastikan bahwa gerakan dari Aran akan sangat-sangat cepat. Escape tambahan, sehingga vengeance-nya nggak bakal dengan mudah untuk terpicu. Tapi ternyata battle yang saat ini kita lihat, pertandingan di atas langit, Onyx yang mungkin dari kemarin kita melihat sulit banget untuk tercounter, makin lama, makin kesini Onyx udah mulai bisa diatasi oleh tim-tim MPL lainnya, Profesor. Berbanding terbalik dengan season kemarin. Dan ini yang menarik tentunya. Yes. Ini yang menarik bagaimana konsistensi dari Onyx yang sudah mulai kita pertanyakan. Triple champion. Yes, kita sudah melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang lebihkah nantinya ke depannya? Yes. Let's see. Di posisi seperti ini. Tapi The Sky Battle hari ini benar-benar menarik banget. Karena memang aura di saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedangkan Onyx berada di posisi teratas yang belum pecah dalam kekalahannya. Oke, ya kita akan lihat nih sekarang nih apakah akan pecah. Tapi kalau ngomongin Onyx, dia udah terbiasa banget sih menurut gue di kondisi kayak gini ya. Iya. Di kondisi yang lagi kena pressure atau sebagainya, dia tetap bermain dengan tenang. Bahkan ya, kita lihat dari match-match sebelumnya, bahkan dari mic check-nya juga, mereka tetap santai aja loh. Iya, mereka nggak pernah under pressure loh. Kayaknya Kuat sekali mental kayaknya mereka. ini malah map yang lebih luas nggak sih yang dipegang sama Onyx? Perbedaan goldnya juga nggak terlalu menekan, nggak terlalu mencekik. 1.800 gold aja perbedaannya. 1000 di menit 17 tidak terlalu berarti. Nggak terlalu berarti. Tinggal gimana setupnya aja. Karena lagi dan lagi yang membedakan adalah Immortality dan Winter yang nanti akan menjadi jawaban. Seketika mungkin Boots dengan toilet armornya, tapi entah kenapa kalau di engage-nya sama Cici atau bahkan sama Kari dari Kabuki, Boots akan hilang dengan instan. Karena lagi-lagi item seperti Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword akan menjadi jawaban untuk Kari ketika ingin bermain front to back dan targetnya adalah Glue. Oke, lihat mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Sebenarnya Onyx harusnya tidak terlalu berani seperti ini, tapi Aran poking damage mundur ke arah belakang dari Albert kali ini yang ternyata harus menunjukkan taringnya. Karena Albert yang punya power poking di atas menit ke-15, Lim. Tapi hati-hati loh, dia nggak pakai purify. Jadi seandainya dia taruh BMI di belakang, dia coba untuk poke depan, salah move sedikit aja, itu pasti langsung di-punish. Yes, apalagi energy eruption seperti tadi, jangan lupakan itu. Lihat Albert, ini ketarik sama gugun sekali aja. Albert kelar nyawanya dan bahkan yes. SCL! Out of nowhere dimakan, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord yang sudah involved. Lord involved, para pasukan dari tim Aura. Mereka udah melakukan sedikit flanking dari serang Aran. Di depan sana pun dari pilihan utama, fokus ke arah Kabuki. Kita bahkan Gogon, dipanis, dihukum. Mereka nggak peduli ada Aran di depan sana. Mereka all in the flanking from Albert. Mencoba menghentikan dirinya. Tapi nampaknya Immortality berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Albert di sini akan tumbang. Tapi one last hit Albert tidak bisa selamat dari seorang Kabukika. Dan bahkan Aran kembali menjadi sosok yang menghukum Albert di depan sana. Albert memang tumbang, namun tersisa 2 member saja kali ini Aura. Mereka harus merayakan Lordnya atau mungkin coba dengan nekat. Ini kita lihat tersisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki sekali. Mereka akan coba di depan sana. Fokus ke seorang Kabuki versus everybody. Dengan ada yang terdekat. Dan bakal diusir begitu saja. Sedangkan Kyrie gak peduli apa terjadi. Dan retribution from Kyrie berhasil menyamakan Onyx. Meskipun begitu dia harus tumbang tenggelam di dalam sungai. Nyaris saja tadi Astral Recall yang hampir kena dan Kiboy di depan mata hampir saja. Lim, itu kalau kamu rasain itu anginnya udah kena. Anginnya shung, samping kuping. Itu udah lewat ya, rambut tergoyang ya. Oh, tapi targetingnya kayaknya Aura tidak ingin membiarkan Lord Evolve ini bergerak leluasa dan bahkan mereka melakukan cut di area depan sana, di area jungle. Lordnya jadi giveaway dan kali ini tidak ada pasif lightning dari Lordnya. Oke, Kibo di depan sana, Vanessa dikeluarkan, tapi ternyata instant pick up terjadi. Kokon gagal ditumbangin karena Albert harus mundur ke arah belakang. Astral Recall mengejar dirinya. Yeskiel kembali menjadi target utama, sedangkan Aran menjalankan tugasnya sebagai EXP laner, mendapatkan sebuah keuntungan di dalam keterpurukan tim fight yang dia miliki. Oh, ini cukup bahaya sih, apalagi defense Wah. mekanismenya mengandalkan Sun saja. Aura mereka pegang kendali sampai saat ini. Oke, dan bahkan The Sky Battle makin memanas. Saya pelari dapat tepuk tangannya.
luar biasa. The Sky Battle benar-benar membara. Api aura dan bahkan Onyx sulit untuk memadamkannya, Lim. Ya, dominasi langit nih, teritori yang memang mereka berdua miliki. Tapi untuk masuk ke late game, menurutku ini udah jadi game siapa aja sih, Be. Satu kesalahan aja itu bisa langsung ditutup gamenya. Iya, tinggal kita lihat siapa yang bakal lebih aktif ketika menggunakan Immortality dan Winter Truncheon ya. Atau bahkan Flicker Battle Spell yang tadi membuat Kiboy mendapatkan Yeheskiel menangkap satu pemain mid laner dari Aura. Dan hal tersebut yang membuat sepertinya team fight dari Onyx lebih cenderung positif di bagian top lane-nya. Hanya saja untuk Lord yang selanjutnya kayaknya Onyx harus lebih aware karena Aran sekarang sudah menjadi salah satu garda terdepan dari kubu Aura yang bisa melakukan zoning out. Ditambah lagi Vengeance-nya selalu ready dan ditambah lagi Gugun sekarang punya Immortality. Gugun tidak akan tinggal diam. Tapi lihat Gugun dari sana menangkap pergerakan dari seorang Boots. Maka coba dilindungi dengan Aran dan mengarahkan pasukan dari tim Onyx. Mereka apakah merelakan sosok dari Boots? Karena kalau Boots yang direlakan itu tidak cukup worth it, Profesor. Boots adalah salah satu penggawa mereka yang bisa menunggangi siapapun. Balik mundur lagi ternyata ya. Yes, mau nggak mau. Dengan kondisi seperti ini, 1000 gold udah tidak berarti. Lihat dari segi itemnya cuma tinggal menuju ke arah sosok Hunter Strike kah kalau dari seorang Arlot? Kayaknya target buat last itemnya bisa ke Hunter Strike. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Queen Wings, kenapa enggak gitu loh untuk Ya. tambahan dari spell fam-nya. Dan kalau kita melihat dari Suns, baru sekarang karena dia adalah item-item full damage rata-rata, Winter adalah salah satu solusi yang nanti bisa menyelamatkan dia dengan Flicker yang dia miliki. 414 KDA yang cukup masih safe, cenderung tidak terlalu banyak kena gank. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana mungkin Albert yang semakin late game semakin lebih mengerikan. Apakah akan ada kondisi di mana Albert akan menjalankan split push karena dari tadi yang kelihatan untuk pegangin lane jauh cuma ada di Cici. Dan menurutku masalah utamanya ada di Angela, bukan di Cicinya. Ya, Cici one by one sama Cloud, aku megang Cloud untuk saat ini. Ya, masalah utamanya yang penting ketika nanti ada ultimate yang terpicu, Albert harus cabut dari tempat itu sedini mungkin karena team fight-nya udah pasti bakal jadi 3 lawan 4 di area Lord. Yes, betul itu dia. Langsung di pit lordnya ditekan, di-press, dicekik kalau perlu. Tapi lagi dan lagi Yeskiel memang ini bukan tanpa alasan Novarianya harus menjadi sebuah respect untuk para pasukan dari tim Oni dan Kiboy. Dia langsung membuat tindakan preventif. Dia membuat body block supaya Suns tidak tumbang atau bahkan Suns tidak harus pulang. Supaya mereka masih bisa catch up di dalam tim fight kali ini. Reset yang terjadi ini masih diuntungkan oleh tim Aura. Kenapa? Lihat betapa bonyoknya Onyx. Berbeda dengan Aura, Lim. Ya, dia pegang kendali juga kali ini. Walaupun lihat teritori dari Lord ini masih bisa dipegang dan Gugun, dia berani banget nih untuk nge-open vision, bukan jadi masalah. Karena senjatanya nanti bukan di Gugun, tapi ada di Aran. Iya, dan Kairi juga nggak berani untuk bikin toilet armor karena dia pasti bakal nerima damage banyak dari Kabuki ketika dia build juga ke arah toilet armor. Oh, tapi yang ditangkap Boots. Kali ini memaksa ke depan sana. Dengan Kiboy Aran menjadi pilihan utama. Final Slash dikeluarkan. Dengan adanya Hakat langsung menuju ke arah belakang. Zoning output terjadi. Di fight terpecah belah dua. Kabuki free ke arah belakang. Dan pakai boost tumbang. Begitu saja Immortality tidak bisa diselamatkan. Maka para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok terdepan mereka. Frontlaner mereka tidak bisa mereka selamatkan sama sekali. Dan kalau Albert terkena Astra Recall juga. Ini Yeskiel benar-benar menentukan kemenangan untuk Aura di game ketiga. Wah, ini agak susah sih. Lordnya memang lumayan keras nih, tapi apakah sempat waktu dari Onyx recover? Dan kalau dilihat juga pergerakan dari Kairi semakin susah dan chance-nya semakin tipis untuk dapetin Lordnya. Nggak bisa sih. Mereka harus ikhlasin sih. Mereka harus ikhlasin posisi kali ini. Dan bahkan lihat, Free dapetin Lord. Kalau mereka mencoba kontes dengan kondisi seperti ini, ini nggak akan cukup. Ini nggak bakal bisa. Udah pasti bakal lebih banyak pertumpahan darah dari kubu Onyx, harusnya akan seperti itu kalau seandainya mereka masih mau kontes. Dan dalam keadaan seperti ini, lose condition dari Onyx. Oh, Albert. Nggak Itu. boleh tumbang. Itu yang Nggak maksud. punya immortality. Jangan lupakan itu. Itu yang aku maksudkan, tidak boleh sepertinya untuk melakukan team fight di luar dari area high ground. Mereka harus berdiri kokoh di depan base dan membiarkan Lord ini menghancurkan base turret terlebih dahulu, tapi setidaknya mereka melakukan defense dari dalam. Karena kalau melakukan defense dari luar, kayaknya bakal rugi banget buat teman-teman dari Onyx. Mereka akan dimakan habis oleh Kari dan juga Lord yang sedang berjalan. Dari lane push sudah dimulai kali ini. Aura membawa minionnya, menggiring minionnya untuk mendobrak pertahanan langit milik Onyx. Dan berhasil mendapatkan satu mobil turret di arah bottom lane dan juga di arah top lane menjadi sebuah keuntungan dari tim Aura. Vision terbuka sangat jelas. Dan bahkan di mid lane yang tidak bisa mereka pertahankan. Untuk high ground defensif yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx punya sans. Tapi nampaknya Gugun menjadi garda utama mereka di garis depan. Kairi terperangkap di sini. Jangan sampai Kairi termakan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar ngos-ngosan untuk mendapatkan
menjadi garda utama di depan sana. Aran akan coba melakukan zoning out. Kemudian juga seorang Aran. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Aura memaksakan dengan final sudah dikeluarkan. Vengeance is pop up. Dan para pasukan tim Aura lihat Kyrie hilang, meledak. Gak ada Kyrie. Mereka team fight 5 versus 4. Ini akan ditabrak, Lim. Ini akan ditabrak. Masalahnya Albert tadi dia udah transisi langsung ke Athena Shield. Dia sadar Haskill ini harus direspek. Dan bahkan Aura mereka nggak mau mundur dengan next wave. Mereka mau mendobrak. Mereka nggak mau mundur. Albert mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap. Hilang. Ini bencana. Aura membara. Berhasil menghilangkan 2 player dari tim Onyx. Sama kamu silang. Benar-benar ini bencana. Aura berhasil memecahkan telur dari tim Onyx. Please welcome the Sky Battle. Dimenangkan oleh Aura yang membara. Sang naga membuktikan bahwa langit memanglah teritori mereka. Sang Raja Langit terpaksa harus gugur untuk kali ini. Dan win rate dari Martis 6 kali pick masih 0% di MPL Indonesia season 13. Pecah telur sang Raja Langit. Dipecahkan telurnya oleh sang naga. The Sky Battle kali ini dimenangkan Aura. River Sweep dan Aura memberikan kekalahan pertama untuk Onyx. Sangat menarik sekali melihat sang Raja Langit mulai runtuh kerajaannya di minggu yang ketiga. Match pembuka yang sangat menarik juga tentunya melihat bagaimana Aura yang tidak hanya bangkit tapi mereka juga mencoba untuk menguasai langit-langit. Itu dia. Menarik banget memang ya. Walaupun memang ada raja di atas langit, tapi langit juga menjadi teritori dari naga. Dan sekarang semuanya dibakar. Naganya kembali berkuasa. Rookie of the Week. Gugun membuktikan semua yang meragukan dirinya, semua yang meragukan keberadaannya, membuktikan di depan Kyrie, the best jungler secara berturut-turut untuk kemenangan di leg pertama. Mungkin memang bukan segalanya, mungkin juga bukan akhir, tapi ini baru awal dari The Sky Battle. Dan kita sudah melihat kemarin Aaron bilang kalau seandainya tim biru akan bernasib sama, apakah para raja juga akan bernasib sama? Yes. So, kita tunggu nanti interviewnya. Tapi kita bakal lihat Bude Bongstar. Mari interview sang naga yang berhasil memenangkan The Sky Battle. Bude Bongstar, tunjukkan pesanmu sekarang. Tim Aura membakar sang landak. Semua orang pasti bertanya, gimana rasanya memecahkan telur dari Onyx? Kayak lawan raja terakhir sih Bude, jadi seneng. Melawan raja terakhir, iya Onyx. Yang kita tahu betapa kuatnya mereka dan sekarang kalian, mungkin di season lalu kalian juga melakukan hal yang sama ketika Aran debut. Lalu melawan Onyx kalian bisa menangin lawan Onyx juga dan kalian kamu buktiin lagi Aran. Ya, pasti. Coba formulanya bisa dikasih tahu nggak sih ke kita-kita yang penasaran ini Onyx gak bisa dikalahin nih. Apakah kalian udah punya formulanya? Yang penting kalau Noni itu mental aja sih Bude, jadi kayak jangan kebawa nama aja, jadi kita main kayak biasa aja, jadi aman. Mental nomor 1. Gimana itu caranya mental biar strong? Saling nyemangatin aja satu sama lain. Contoh-contoh coba contoh. Nyemangatin siapa? Semangat ya Gun. Udah. Cukup. Ya gitu aja. Kayaknya tim lain nanti bakal ya, oke semangat ya. Kayak gitu aja. Iya gitu aja. Dan memang tadi Gugun harus semangat banget sih. Melawan objektif dengan tim Onyx Gugun. Bagaimana beratnya atau bisa dikasih tahu nggak sih? Oke aja Bude. Oke, serius. Serius, Berkali-kali kamu berhasil selamat dari kejaran tim Onyx. Lalu juga tadi, gimana objektifnya? Tapi kan Oke. berhasil ngedapetin beberapa loh. Dan banyak banget. Oke aja, dipencet aja. Ini rahasia atau gimana nih ngomongnya hoki ya? Oke. Aduh hoki. Iya. Memperbesar hoki gimana tuh? Sholat Jumat. Oke, baik. Kalau udah gitu, Gugun, kamu udah menjadi Rookie of the Week 2 kali. Kamu masih ingin menyabet gelar itu terus sepertinya ya? Masih, gas terus. Masih gas terus. Gas terus. Gas terus. Dan dia benar-benar ngebuktiin pula di game dan di match kali ini. Untuk Gugun sendiri, apa tantangan terbesar tadi untuk match hari ini? Mungkin mental ya, harus jaga mental. Itu doang sih.
kalau boleh kita ingat, tadi kayaknya kamu nggak cuma berhadapan dengan Kairi, adu objektif. Ada Keyboy. Keyboy, GG Red Keyboy. Heeh. Iya. Bagaimana kamu melihat itu? GG. GG, GG. kaget nggak sih? Kaget 2 kali. 2 kali di game 3. Ada Keyboy dan juga Kairi yang lagi nonton kamu. Mungkin kamu mau nyalakan sesuatu? GG bang. GG bang, Iya. sesimpel itu ya Iya. kamu ya, sesimpel itu. Namun ada yang menarik pula, kita melihat Yawi yang semua orang ekspektasi. Yawi everybody will say that, okay, Yawi will play aggressive heroes, aggressive gameplay. But you play Angela? What a shock, kita semua kaget di belakang dan wow, Yawi dengan Angelanya. Apakah itu salah satu cara untukmu membuat game ini menjadi milik kalian? Karena tim gua mau Angela, itu pede aja. Timnya butuh Angela. The teams want Angela. And he just do it. Dan mungkin semua orang juga kayak, Yawi, siapa yang paling kamu ingin lindungi tuh tadi di game tadi? Who you want to protect? Or is there anybody who said, Yawi, come to me, come to me? Pada ribut nggak tuh minta dilindungin? Semua karena gua cinta semua. Semuanya ingin dilindungi dengan Angela yang Yawi pakai. But in this match, finally you fight against Keyboy in MPL ID. Is this beyond your expectation or is this just met your expectation? Apakah ini sesuai dengan ekspektasinya atau lebih atau bagaimana berhadapan dengan Keyboy? Gua senang karena gua bisa menang sama Keyboy sama Onyx karena dulu gua kalah di MSC. Akhirnya Yawi senang ya dengan bisa membalaskan terakhir kekalahannya pas di MSC melawan a Keyboy. But is there any difference in you compared you in MSC and now? Gua pikir MSC international tapi di sini MPL and sebelum masih belum playoff. So masih long way. Masih panjang. Jadi itu MSC